Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna miladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu an anan nabiyah saat temani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa nabi laisa ora ana alal mu'takifi ing atase wong kang iktikaf apa siamun puasa ila ayaj'ala angin kejawa yen to ndadekake sapa mu'takif hu ing saum ala nafsihi ing atase awak dhewene mu'takif ala nafsihi ing atase awak dhewene mu'takif. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Darul Qutni wal Hakim warajihu utawi kang rajih iku waqfuhu ngandekake hadis aidon halimalih. Secara makna ijmali ada hadis min adilatil qailin ba'da syurut ba'da syurut syurutiyatil siyami fil i'tikafi ila in adara khairu annahu mauqufun ala Ibnu Abbas. Ya. Hadis ini tadi kalau kita lihat dari terjemahnya secara dohir mengatakan bahwa tidaklah seorang yang beriktikaf itu melakukan puasa kecuali dia jadikan iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Gitu kalau menurut dohir hadisnya. Nah, dalam kaitan ini ternyata dipisahkan ya hukum iktikaf itu. Dalam hadis ini tadi itu iktikaf itu dilakukan atau iktikaf dalam hadis ini yang dimaksud adalah iktikaf pada malam hari. Oke. Ketika malam hari melakukan iktikaf, kira-kira ada puasa tidak? Enggak kan? Maka di situ disebutkan tadi laisa alal mu'takifi syamun ila ayaj'alahu ala nafsihi. Tidak dikatakan seorang yang beriktikaf itu atau tidak dianggapnya puasa orang yang beriktikaf itu kecuali dia jadikan iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Jadi iktikaf yang dimaksud adalah dikerjakan pada malam hari.
Ketika dia beriktikaf pada malam hari, ya ndak usah puasa. Wong malam hari. Ila ayat jalahu ala nafsihi ayang durol iktikaf bisaum. Tapi boleh melakukan iktikaf pada saat malam hari dengan puasa. Dengan syarat apa? Dia bernadar. Jadi saat iktikaf pada malam hari, tapi saya nggak makan. Boleh semacam itu. Contohnya gini, kamu besok lulus dari SMK, ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, pada saat itu kamu bercita-cita nanti kalau saya bisa berkuliah di perguruan tinggi dengan nilai yang bagus. Jadi pas tes itu nilaimu bagus. Saya tak iktikaf pada malam hari tidak makan, tidak makan. Nah, itu boleh semacam itu. Nah, ketika ternyata sudah lulus kamu nilainya bagus. Peringkat pertama. Nah, maka wajib dilakukan nadar itu. Wajib dilakukan nadar tersebut. Nah, hadis ini ternyata hadis yang mauquf. Ya, falbahiyatu sahih anahu mauqufun, bahwa ini adalah hadis jelas-jelas hadis mauquf, bukan hadis sahih. Artinya apa? Yaitu tadi kita tanya lagi pada diri kita, masa puasa malam hari? Masa ketika kita tidak makan malam hari dikatakan puasa? Kan gitu. Jadi dimauqufkan hadis ini. Karena apa? Tidak ada hadis lain yang mendorong hadis ini atau menguatkan hadis ini bahwa ada puasa pada malam hari. Itu begitu. Paham ya? Dimauqufkan gara-gara tidak ada yang memperkuat hadis ini untuk melakukan kita puasa pada malam hari. Itu. Kalau malam hari ya sudah tidak puasa. Kalau itikaf pada malam hari itu ya sah, ngono loh. Nah, sementara hadis itu mengatakan di situ iktikaf pada malam hari kemudian puasa. Puasa pada malam hari dianggap atau tidak itu menjadi pertanyaan. Maka di sini dimauqufkan aja deh isi dari substansi hadis ini, yakni beriktikaf pada malam hari dengan puasa. Gitu. Fikul hadisnya tolabul wafa bin nadri. Fikul hadisnya itu tidak berkaitan tentang puasa pada malam hari. Yang pertama itu ya, dalam hadis ini substansinya adalah seorang yang bernadar wajib menepati nadarnya. Itu begitu substansi hadisnya. Nomor dua, ada mu istirati som lil mutakib wabihi qala Syafi'i wa Ahmad. Dalam hal orang ingin beriktikaf tidak disyaratkan bagi dirinya untuk melakukan puasa dulu. Paham ya? Orang yang iktikaf di masjid itu loh ndak puasa ndak apa-apa, ngono loh. Paham? Ya kecuali dia puasa wajib. Jadi kalau mau dikira dalam hadis ini asumsinya kan seolah-olah kita menangkap bahwa kalau iktikaf itu harus puasa dulu atau dalam keadaan puasa, enggak. Iktikaf itu boleh enggak puasa. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari hadis ini. Fikul hadisnya mengatakan itu. Tadi saya kalau nggak bawa Bulughul Maram ya mati. Kayak Ison jelaskan. Ya, karena kalau kita baca letter like-nya, wih, ya, seorang yang melakukan iktikaf itu tidak puasa, ya, tidak puasa kecuali ia menjadikan puasa iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Maksudnya bernadar itu tadi. Seolah-olah puasa pada malam hari, iktikaf pada malam hari kemudian puasa. Nah, itu tadi dijelaskan di bawahnya, yakni fikul hadisnya yang kita ambil. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kita tidak bisa hanya berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis nyel. Dikatakan nyel itu ya tok. Ya. Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis tanpa menggunakan pendapat ulama, ya terlebih otak kita terbatas, gitu ya. Nggak banyak menghafal hadis dan tidak banyak menghafal ayat Al-Quran, terus berani-berani menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis secara nyel, maka siap-siap saja dolu, sesat menyesatkan. Maka butuh sekali kalau belajar hadis itu sarah hadisnya atau ya sarah hadisnya harus ada. Minimal tadi itu fikul hadisnya ada biar tidak sesat menyesatkan. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala
An Ibnu Umar radhiyallahu anhumah ana rijalan saat temene wong lanang min ashabi Nabi saking sahabate Nabi. Ana rijalan saat temene pira-pira wong lanang min ashabi Nabi saking sahabate Nabi iku eh ya di kamu itu kan iku dan weruh akeh Lailatul Qadari ing wengine Lailatul Qadar fil manami ing dalam tidure fisab il awakhiri ing dalam hari ketujuh al awakhiri piro-piro kang akhir. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara ningali sapa ingsun ru'yakum ing mimpi sira kota wa taat kang teman-teman nyocoki fisab il awakhiri ing dalam hari ketujuh kang akhir. Paman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku mutaharian wong kang nemen-nemeni ing sabi al awakhir Faliatahar mongko nemen-nemeni sapa wong ha ing apa namanya eh ha ing sabe awakhir ngene-ngene ngene-ngene faman mongko utawi sapane wong iku mutaharian wong kang nemen-nemeni sapa man ha ing Lailatul Qadar Faliatahar Faliatahar mongko becik nemeni sapa wong ha ing Lailatul Qadar fisabil awakhiri ing dalem apa 7 hari yang akhir mutafakun alaih. Ini jadi ini hadis menunjukkan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, pada saat itu melihat hadis ini ada beberapa sahabat yang pada malam hari ketujuh itu bermimpi ya menemui Lailatul Qadar. Ini bukan Mbak Lailatul Qadar ya. Ini adalah malam Lailatul Qadar. Mimpi. Loh kok mereka ngerti mimpi itu adalah Lailatul Qadar karena Nabi sudah menceritakan tanda-tandanya. Nah, ketika mereka pada malam hari mimpi ketemu Lailatul Qadar, mereka langsung mengadu kepada Rasul. Dan pada saat itu Nabi juga mengatakan ara ru'yakum qad tawatta'at fi sabil awahir. Saya juga melihat Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Kok sama kita gitu. Pamangkana mutaharian atau pamangkana mutahariha ngono ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menemui Lailatul Qadar, maka temuilah Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa kapan Lailatul Qadar itu dah datang. Nah, dalam kaitan ini banyak kali persepsinya atau statement mengenai Lailatul Qadar itu kapan dah datang. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ya setiap malam malam Ramadan, bisa jadi di malam-malam itu dari awal sampai akhir. Nah, ini beralasan kenapa? Agar setiap malamnya orang selalu mencari Lailatul Qadar. Bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu alasannya begitu. Biar tidak ada yang tertinggal. Nah, seandainya Lailatul Qadar itu dinampakkan kepada kita, contohnya tadi di hari ketujuh yang akhir, niscaya kita akan ibadah metenteng di hari 7 ke akhir yang lain, ngopi sambil mangan sing enak-enak gitu. Jadi malamnya tetap turu yang itu, yang lain. Nah, ini maka dalam kaitan ini Lailatul Qadar itu adalah sirron min asrorillah. Rahasia daripada rahasia Tuhan yang dirahasiakan yang digunakan sebagai satu kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad untuk mendapatkannya. Bayangkan bahwa orang yang beribadah melakukan sholat pada Lailatul Qadar itu 1 rakaat saja bagaikan 1000 melakukan sholat 1000 bulan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kawan-kawan perlu itu. Jadi ini adalah satu kemuliaan yang diberikan kepada kita dan perlu bagi kita untuk mencari Lailatul Qadar itu. Ya.
Nah, ini Nabi mengisyaratkan hari ketujuh, gitu ya. Karena ada seorang yang mengadu melihat Lailatul Qadar atau menemui Lailatul Qadar pada hari ketujuh yang akhir. Jadi tanggal berapa itu kira-kira? Ke 23. Hah? 23, 25